Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran kimia. Pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan tentang sel elektrolisis. Ini berkaitan masih dengan materi bab redox. Lanjutannya ini setelah volta. Sel elektrolisis ini apa? Ini kebalikan dari sel volta. Ya. Jadi kemarin kan udah belajar sel volta ya. Sel volta itu kan dari energi kimia ke energi listrik. Ibu udah kasihkan poinnya. Sel elektrolisis ini kebalikannya. Jadi dia dari energi listrik diubah menjadi energi kimia. Jadi dia memanfaatkan energi listrik itu untuk menjadikannya reaksi redoks. Energi kimia di sini adalah reaksi redoks itu sendiri, ya. Nah, di sini juga membedakannya dengan sel volta. Sel volta itu kan kalau katodanya positif, anodanya negatif. Sedangkan di sel elektrolisis, katodanya ini berada di kutub negatif, menuju ke kutub negatif katodanya. Anodanya nanti mengalirnya menuju ke kutub positif. Jadi, inilah perbedaannya nanti dengan si sel volta, karena kemarin ibu ada suruh buat rangkuman kan dan cari perbedaannya. Nah, di sini sel volta dengan sel elektrolisis sama-sama di mana katoda itu mengalami reduksi, anoda itu mengalami oksidasi. Itu tetap sama ya, itu konsepnya. Konsep redoks itu tetap sama. Katodanya mengalami reduksi, anodanya mengalami oksidasi. Bedanya aja di bagian ini, oke? Kemudian kenapa di sini bahas negatif volta? Karena nanti dalam membuat reaksi sel itu ternyata dasarnya juga dari negatif volta. Sel volta sebenarnya juga ada, yaitu daya desak negatif volta. Dimana ini kan ada negatif volta ini kan urutannya harus sesuai ya, biar nanti tidak terbalik. Jadi dimulai dari Li sampai batasnya AU. Kenapa? Karena nanti nilainya berbeda. Di sini aturannya semakin ke kanan, ini kan ada panah nih, semakin ke kanan maka dia makin mudah mereduksi. Nilai E0-nya semakin positif, standarnya adalah H, yaitu 0 volt. Jadi setelah melewati standar ini maka makin plus nilainya, sedangkan sebelum H ini nilainya negatif. Jadi semakin ke kiri berarti dia akan semakin mudah teroksidasi. Paham ya? Ini penting karena nanti di reaksinya akan dibahas hubungannya dengan negatif volta itu sendiri. Oke, kita lanjut. Di sini slide selanjutnya yaitu kita bahas reaksi sel elektrolisis. Di mana reaksi sel elektrolisis ini akan dibedakan ada aturannya di katoda dan di anoda. Oke, reaksi sel elektrolisis di katoda ini ada aturannya, di mana di dalam sel elektrolisis akan dibedakan larutan dan lelehan di dalam reaksi sel elektrolisis itu. Jadi misalnya kalau di dalam soal itu kan kalau misalnya nanti diketahui adalah larutan NaCl. Ini ada aturannya ya, dipahami di sini nih. Yang paling penting nih pemahaman di reaksi sel elektrolisisnya. Katoda ini kan berarti dia mulainya di kation. Kation itu, ingat ya, senyawa itu memiliki dua ion, kation dan anion. Kation yang mana? Kation itu yang ini, yang sebelah ini nih, ini anion. Kation misalnya NaCl, kationnya Na, anionnya Cl. Oke, berarti kation itu biasanya selalu di depan ya. Oke, jadi reaksi sel elektrolisis di katoda yang kalian perhatikan adalah kationnya. Kationnya dulu. Nih, misalnya larutan NaCl. Kita bahasnya dibagi dulu katoda anoda. Nanti habis ini anoda. Katoda dulu berarti yang diperhatikan kationnya ya, Na-nya. Berarti di sini K ini ibu singkat ya, katoda ya maksudnya. Jadi katodanya gimana? Na ini kan, yang dipakai kan yang dilihat Na. Na ini kalau dilihat dalam negatif volta, nah ini sangkut pautnya di dalam negatif volta ya kalau misalnya untuk katoda ini ya. Nah, di dalam negatif volta letak Na itu sebelum air. Ya.
Ini kan larutan itu kan ada menggunakan air ya. Berarti ini adalah air itu berlawanan sedang bereaksi atau berlawan dengan si Na. Kuat yang mana? Mana yang lebih bertahan? Yang lebih bertahan adalah yang letaknya di dekat volta sebelah kanan. Sebelah kanannya. Kalau sebelah kiri mudah teroksidasi, berarti dia lebih mudah dihancurkan. Oke, jadi lihat di dekat volta. Kalau hafal dekat volta pasti tahu nih natrium letaknya sebelum air. Air ini kan H2O ya. Nah, larutan itu mengandung air ya. Jadi air melawan dengan Na, berarti kuat mana? Kuat H2O. H2O di sebelah kanan. Airnya berarti hancur nih Na-nya nih, natriumnya. Karena dia terhancurkan oleh si air, maka di sini ditulis di katodanya adalah H2O bukan Na. Ya, ini di elektrolisis nih agak beda dengan volta. Jadi pengaruh itunya. Pengaruh daya desaknya dibilang tuh ya. Di sini H2O lebih kuat berarti. Jadi yang dimunculkan di katoda adalah H2O tambah 2 elektron menjadi 2O- plus H2. Kenapa hasilnya seperti ini? Bu jelaskan ya. Awalnya kita mikirnya pasti H2O karena dia tadi tidak terdesak tadi ya. H2O kan. Na dengan H2O berarti yang kalian gunakan adalah pas di katoda adalah H2O-nya. O yang dipakai harus 2. Ya, koefisiennya harus 2 di depan. Ini aturannya harus seperti ini. Terus ketika H2O ini kita mencari diurai reaksinya, kan harus ada pembentukan, ada penguraian. Ini reaksinya berarti diurai. Ketika diurai, ternyata dia harus bersifat basah. Ketika diurai, dia menjadi basah. Basah itu ingatnya masih asam basah. Asam itu H+, basah itu OH-. Berarti yang dipakai adalah OH-. Oke. Perhatikan O-nya. O di sini ada berapa? O di sini ada 2. Berarti kalian tulis nih 2 OH-. Oke? Ingat, ini buat ini biar ingat. Biar kalian ingat kenapa hasilnya tadi seperti reaksi yang tadi. Kemudian ini kan kurang nih. Ini kan hanya ada 4 nih. 2H2, berarti hanya ada 4 nih, hanya masih 2. Makanya di sini harus menghasilkan gas hidrogen. H2. H itu tidak mungkin sendiri kecuali H+. H itu sifatnya adalah dia termasuk unsur diatomik. Diatomik misalnya kayak gas H2, Cl2 gitu ya. Yang ada 2 di belakang. Berarti ini harus menghasilkan H2. Jadi di sini hanya udah 4. Oke. Kemudian karena ini di sini ada -2, negatif 2 ya. Negatif 2, sedangkan ini kan udah belajar ya persamaan penyetaraan reaksi. Ini berhubungan nih dengan yang awal lagi nih. Berarti ini kan negatif 2 nih, berarti punya di sebelah kanan. Sini masih 0. Agak setara bagaimana? Agak setara berarti kalian tambahkan 2 elektron. Ini berlaku untuk semuanya. Semua reaksinya tetap sama seperti ini jika H2O-nya melawan, misalnya bertemu atau berlawanan dengan unsur yang berada di sebelah kiri H2O. Jadi misalnya di dekat volta tadi ada sebelah kiri H2O, dia bertemu nanti itu larutan apa gitu kan. Kalau misalnya kan sebelum H2O itu kan ada Li, ada K. Kalau udah ketemu seperti itu, misalnya ketemu KCl, berarti kan K ketemu H2O masih kuat H2O dong ya. Artinya nanti kalian buat katodanya emang harus seperti ini. Semuanya tetap sama, unsur reaksi yang terjadi adalah seperti ini. Nah, itu jika bertemu ketika larutan itu bertemu dengan unsur yang berada di letaknya sebelum H2O di dekat volta tadi. Maka perlu dihafal biar ingat. Kalau misalnya ngerjakan soal, ini loh sebelum H2O tuh ini, berarti nanti reaksinya pakai H2O seperti ini ya. Ini semuanya berlaku sama, reaksinya akan seperti ini. Lanjut. Ini HCl. Kalau di soal rupanya HCl. Ketemu kan? Ini kan berarti larutan ini kan tetap nih air nih kan, air ketemu dengan H. Coba lihat di dekat volta. Air dengan H duluan yang mana? Ini H2O, sini H. Ternyata H lebih kanan, lebih berada di sebelah kanan dekat volta.
dibanding H2O, artinya H2O akan tersingkir ya. Jadi H yang akan menggantikan, maka di sini reaksi yang terjadi adalah bukan H2O tapi H. Kalau H berarti dia adalah H+. Kan ini kan HCl kalau diuraikan kan H+ Cl- dong ya. Ketika diuraikan kan H+ menjadi Cl-, maka ingat pertama kan uraikan dulu nih, ini kan HCl. Kalau diuraikan kation anion kan ini pelajaran ini harusnya udah tahu dong menguraikannya. Cl-, karena kation positif, anion negatif. Berarti yang dipakai H+-nya. Kemudian lihat, karena dipakai H+-nya, maka reaksinya seperti ini nih. 2H+ tambah 2E sama dengan H2. Berarti kan kenapa dapatnya seperti itu? Karena kan ini H+ tadi, dan dia harus 2 di depan. Kenapa 2? Karena dia harus nanti tuh kalau dia berubah jadi unsur yang tadi unsur seperti ini, dia harus menjadi H2 di atomik kan. Kalau dia di atomik kan berarti dia kan harus menjadi H2 ya enggak? Karena enggak mungkin jadi H, harus H2. Dia kan kalau stabilnya gas di atomik itu H2Cl2 gitu kan biasanya kalau menjadi senyawa bebas atau unsur bebas ya, dibilangnya unsur bebas ini. Nah, jadi di sini otomatis 2H2 ini berarti ini ada 2 kan indeksnya, otomatis ini emang harus ditambah 2 di depannya ya. Kemudian kalau ini kan dalam penyetaraan reaksi ini kan masih nilainya 0 dong, ini nilainya 2+, ya stabil ini makanya ditambah 2 elektron. Oke, kestabilannya seperti yang udah dijelaskan tentang penyetaraan reaksi, ini 2 elektron ya. Oke, jadi 12 kurang 2, 0, maka ada stabil. Maka nanti di reaksi di katoda untuk HCl ini seperti ini K-nya. Katodanya nanti ini. Oke, lanjut ya, karena dia nanti harus menghasilkan H2. Nah, kalau ini contoh-contoh yang biasa umumnya terjadi. Ya, jika ketemu dengan larutan seperti ini, maka dibagi 3. Nah, ini kena yang ketiga. Ketiga ini dibilang larutan CuSO4. Ini maksudnya kenapa hasilnya seperti ini? Karena Cu berada letak di sebelah kanan air. Kalau letak di sebelah kanan air, maka kita gunakan unsur itu sendiri. Bunyi-bunyi HP. Oke, karena dia menggunakan unsur itu sendiri, maka kalian harus tahu uraian CuSO4 dulu. Ya, CuSO4 itu kalau diuraikan ya, CuSO4, ini kok udah ini nih. CuSO4 itu kalau diuraikan dia pasti Cu2+. Hasilnya. Macet tuh ya, sebentar harus pakai sketch dulu. CuSO4 itu berarti dia Cu2+, 2E menjadi Cu kan, di situ itu dasarnya dari ini nggak bisa ditulis pakai ini. Nah, ini ya. Jadi kalau CuSO4 itu kan kalau diuraikan dia jadi Cu2+ menjadi SO4 2-. Lihat ya, ini dapatnya karena ini 2+, otomatis ini harus 2- ya. Nah, ini kan ini tidak perlu ibu jelaskan lagi. Yang ibu pentingkan karena ini udah pelajaran kelas sebelumnya, seharusnya udah paham bagaimana menguraikan senyawa jadi kation dan anion ya. Ibu langsung ke reaksi selnya. Berarti katodanya adalah karena Cu itu di deret volta letaknya sebelah kanan setelah H2O. Nah, maka kita pakai Cu. Cu yang dipakai ada Cu yang ini, makanya uraikan dulu. Seperti yang tadi H, berarti kan Cu2+. Otomatis kalau Cu2+, ya kan nanti menjadi Cu ya. Nah, di sini
agak stabil karena ini kan bukan koefisien kan, bukan 2 Cu kan di depan, Cu2 plus saja kan. Berarti di sini tambahkan aja 2 elektron biar stabil karena ini nilainya 0, ini 2 plus kurang 2. Oke, Cu2 plus menjadi 2 elektron menjadi Cu. Nah, ini namanya reduksi. Kan ingat dia kan mengalami reduksi ya. Reaksi yang terjadi, makanya di sini Cu2 plus menjadi Cu, sama kayak tadi H plus menjadi H2, karena reaksi di katoda adalah reduksi. Reduksi itu ingat ya, penurunan biloks, biloksnya turun. Makanya di sini 2 plus harus jadi 0 Cu-nya. Oke, lanjut ya. Ini seharusnya diklik dulu. Lanjut, ini kalau dia berlaku jika di soal diketahui adalah larutan. Bagaimana dia leburan atau lelehan? Ini kalau dia leburan atau lelehan ini berarti dia kan tidak bereaksi dengan air, tapi dia meleleh sendiri. Ini nah kayak seperti es krim. Kalian diletakkan es krim di luar kulkas, maka kalau dibiarkan akan meleleh. Itu akan beda jika kamu masukkan es krim ke dalam air. Larut dengan air beda ya dengan meleleh atau melebur, itu berarti senyawa itu meleleh sendiri. Itu ya namanya ya. Jadi lelehan ini atau leburan ini ketika bereaksi di katoda, maka yang bereaksi tidak perlu melihat direct volta. Tidak mau melihat direct volta karena dia akan bereaksi dengan unsur itu sendiri. Misalnya leburan NaCl. Jadi jangan pahami lihat di soal itu larutan atau lelehan. Nah ya, beda nanti kan kayak seperti kalau dia meleleh sendiri kan berarti tidak ada sangkut pautnya dong dengan senyawa lain, tidak berhubungan dengan senyawa air yang lain. Gimana? Berarti kan dia meleleh sendiri, otomatis reaksi di sel katodanya nanti di Na ini tidak perlu kalian pakai H2O dong di sini karena dia tidak meleleh sendiri NaCl-nya, berarti yang bereaksi adalah Na-nya. NaCl berarti kan Na plus Cl min ya. Maka di sini katodanya adalah Na plus. Ingat, reaksi di sini adalah reduksi. Biloksnya berarti dari plus 1 maka dia harus turun. Makanya Na plus menjadi Na. Ya, Na plus ini kan berarti 1 elektron yang dipakai. Karena dia melepaskan 1 elektronnya ini. Ya, jadi kembali ke Na-nya, tidak perlu lihat direct volta karena dia meleleh sendiri senyawanya. Sama dengan leburan CuSO4. Nah, ini sama reaksinya dengan si larutan. Nah, ya. Kenapa? Karena leburan juga ada kan tetap Cu-nya nih yang bereaksi. Cu-nya tidak berkaitan dengan direct volta. Tapi yang bereaksi adalah emang unsur itu sendiri, maka kembali ke Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu ya. Ingat ya, di sini kalian tuh uraikan dulu seperti yang tadi tuh Cu2 plus sampai SO4 2 min, maka dia nanti katodanya jadi Cu2 plus harus ke Cu karena reaksinya katoda itu reduksi, berarti otomatis di sini harus sebelah kiri biloksnya harus lebih tinggi daripada biloks di sebelah kanan. Biloksnya mengalami penurunan. Kalau biloksnya naik berarti itu ada yang salah dengan kalian mengerjakan, berarti kalian buatnya terbalik. Kalau kalian buat yang terbalik, misalnya Cu dulu menjadi Cu2 plus, itu namanya oksidasi, itu anoda. Jadi ingat lagi ya, katoda itu reduksi, berarti dia turun. Maka di sini Cu-nya harus Cu yang ion plus ini, ion 2 plusnya Cu2 plus. Berarti kan dia melepas 2 elektron biar dia stabil kan, 2 plus menjadi 2. Ini kan karena nilai di sini 0 Cu-nya. Ini sama. Kenapa sama? Karena tadi ini kan meleleh pakai unsurnya sendiri. Sedangkan ini larutan, kalian lihat direct volta dan ternyata Cu letaknya di sebelah kanan setelah H2O, maka reaksinya kembali ke unsur itu sendiri. Paham ya? Jadi tergantung soalnya ada pakai zat yang mana. Lanjut ke reaksi sel yang di anoda. Ini yang maksud ibu aturannya nih perlu dipahami karena dia agak berbeda dengan di volta. Dia ada aturannya. Kalau untuk reaksi katoda tadi lebih diutamakan pengaruh direct volta itu terlihat dan
ada larutan lelehan. Untuk di anoda sendiri ada beberapa syarat biasanya. Di anoda kan yang dilihat adalah anion, berarti yang di belakang tadi, saya NaCl yang kalian lihat adalah Cl-nya. Dan perhatikan dia larutan atau lelehan. Nah, misalnya nanti di sini di anoda yang kalian perhatikan adalah kalian lihat itu di soal inert atau enggak inert kah? Dia bereaksi itu dengan elektroda yang inert atau enggak. Inert itu artinya dia tidak akan berarti kalau misalnya dia inert kan, berarti dia tidak ada bereaksi ya. Berarti nih misalnya dia menggunakan elektroda PT platina, atau misalnya dia dengan bantuan elektroda karbon, atau misalnya elektroda AU atau grafit. Grafit ini biasa sama dengan karbon. Kalau dia menggunakan elektroda ini untuk bantuannya di elektroda, maka dia termasuk inert. Maka nanti ini unsur yang di elektroda ini tidak akan bereaksi dengan senyawa yang dilarutkan ya, dengan senyawa yang dilarutkan atau dilelehkan tersebut. Jadi dia tidak ikut bereaksi. Kalau aktif ini maksudnya adalah berarti nanti di anoda elektroda itu akan bereaksi. Jadi nanti dia akan menggantikan anion yang ada di soal itu, anion yang ada di larutan tersebut. Misalnya anionnya nanti, ini kan contohnya ya, kalau aktif ya. Kalau aktif berarti misalnya larutan CuSO4 dengan elektroda Ag kan. Ag. Jadi kita kalau lihat di sini kan anionnya SO4 dong, anion. Seharusnya pakai ini dong. Kalau pakai ini jika dia inert. Kalau dia termasuk elektroda yang aktif, tidak menggunakan elektroda ini atau elektroda yang lain dan menggunakan elektroda Ag, berarti kan bukan masuk ke bagian inert. Maka SO4 ini akan tergantikan dengan elektroda itu sendiri. Maka di sini anion jadinya Ag menjadi Ag plus 1E. Ingat ya, di anoda reaksinya biloxnya naik, oksidasi. Maka dimulai dari Ag menjadi Ag plus. Oke, kalau menjadi Ag plus otomatis satu elektronnya di sebelah kanan. Karena ini kan plus 1. Berarti kan dia harus lepaskan satu elektron biar menjadi Ag. Ag ini senyawanya biloxnya 0. Nilainya 0, berarti tidak perlu ditambah satu elektronnya adalah di sebelah sini agar dia sama-sama 0. Oke. Ingat, berarti ini reaksinya seperti ini ya, jika ada aktif. Biasanya di banyak soal itu dia menggunakan bantuan elektroda yang inert, PT, CAU, grafit. Nah, bagaimana jika ketemu dengan elektroda seperti ini? Maka nanti akan ada syaratnya. Contoh misalnya, jika anion berupa sisa asam oksi. Sisa asam oksi ini maksudnya adalah di mana senyawa itu memiliki banyak oksigen. Contohnya SO4 2-, CO3 2-, PO4 3-, PO4 2-, itu adalah senyawa sisa asam oksi ya, yang dilihat anionnya belakang. Jika nanti sisa asam oksi, maka aturannya adalah menggunakan H2O. Apa ini jadi kemana-mana panahnya? Jadi yang digunakan adalah H2O jika asam oksi. Nah, di sini aturannya berbeda. Kalau di anion nanti dia akan menjadi asam. Ya, pakai asam dia. Di sini kan dibilang 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Berarti nanti kenapa seperti itu? Karena nanti dia jadinya asam. Ingat ya tadi kalau misalnya nanti itu berarti ini harus dipindahkan dulu. Bentar ya. Berarti ini kan misalnya anion tadi jangan pakai H2O. Kalau sisa asam oksi anionnya, jadi lihat belakangnya tuh. Di sini tetap pakai 2.
Nah, hasil yang digunakan itu harus pakai yang asam. Kalau di anion, ingat kalau di katoda nanti pakai basa hasilnya. Kalau ketemu yang seperti yang tadi sebelum direct volta, yang direct volta. Ini berarti yang digunakan adalah kan ini H+, oke? Awalnya seperti ini. Nah, ini kan ada 4 hanya, otomatis 4H+ dong ya. Kemudian di sini 2, berarti menghasilkan gas oksigen. Nah, tadi kalau yang tadi di katoda itu jadinya H2. Ya, sedangkan kalau di sini gas O2 oksigen. Nah, ditambahlah biar dia stabil, ini kan 0 ya. Oke ya. Senyawa bebas kan? 0. Biar setara penyetaraannya berarti di sini harus tambah 4 elektron. Karena ini 4+ kurang 4 jadi 0. Penyetaraan reaksi tetap dipakai. Ini berlaku untuk jika kalian menemukan sisa asam oksi pada senyawa. Asam oksi itu contohnya tadi tuh kayak yang banyak O-nya di belakang, SO4, amin, PO4, 3 min, CO3, 2 min, ini namanya asam oksi, sisa asam oksi. Nah, ini letaknya di anion di belakang biasanya ya. Kalau ketemu yang seperti ini, maka nanti semua anionnya akan bereaksi seperti ini. Reaksinya seperti ini di anion. Oke? Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua seperti apa? Kita tutup lagi nih. Oke, aturan yang pertama itu untuk yang inert ya, kalau ketemu elektroda ini PtCaO grafit. Grafit ini nama lain karbon sih biasanya. Anion berupa OH-. Jika anionnya berupa OH-, berarti misalnya contohnya NaOH, KOH, CaOH 2 kali. Nah, berarti kan OH tuh anionnya kan. Maka yang bereaksi adalah OH-nya. Oke? Pakailah OH-nya di situ. Aduh, panahnya kemana? Panahnya pindah-pindah. Oke, berarti yang dipakai adalah reaksi ini 4OH- menjadi 2H2O tambah O2 ditambah 4 elektron. Kenapa? Karena ini kan 4OH- ini kan basa. Basa itu kalau nanti diuraikan lagi direaksi menjadi dia akan kembali lagi menjadi air. Gini, kalau basa, ion basa itu kan dari larutan kan. Nah, ketika dia nanti bereaksi lagi, maka dia akan kembali menjadi H2O, menjadi air. Oke, maka dia awalnya bereaksi seperti itu misalnya tadi mana kita tuliskan ya, OH- ya, 4OH-. Nah, dia kan hasilnya harus H2O, 2H2O, karena hasilnya harus 2H2O tadi, maka di sini ini kan hasilnya berarti di sini harus 4OH-. Ini kan jadinya dia kan harus kembali ke air. Nah, ini kan hanya kan tadi harus 2H2O emang hasilnya yang jadi air. Maka di sini 4OH- kan 4H. Karena ini 4H, udah 4H, O-nya kurang 2. Ya dong, ini kan O-nya 2, nih O-nya 4. Maka di sini harus ada O2 biar sama-sama 4 oksigen berarti kan tambah. Nah, maka di sini nilainya negatif 4 dong, biar setara sama, maka di sinilah ditambah 4 elektron, karena 4 elektron nilainya adalah negatif 4. Oke, paham ya? Kalau penyetaraan udah pernah dibahas kan. Jadi semuanya ketika ketemu OH-, maka dia reaksinya anionnya semuanya akan seperti ini. Boleh boleh kalian ingat dengan caranya, tapi biasanya caranya emang seperti ini. Kalau itu adalah aturan untuk mengisi reaksi selnya ya. Aturan keduanya jika bertemu OH-. Aturan ketiga jika anionnya bukan yang ke-1 dan kedua, maksudnya jika anionnya ternyata bukan sisa asam oksi dan bukan OH-, maka anionnya zat itu sendiri. Misalnya tadi contoh larutan NaCl, berarti kan anionnya Cl ya. Anion Cl otomatis kita pakai Cl-, oke. Cl- menjadi Cl2 di sini kan.
Berarti kan anionnya 2 Cl- jadi Cl2 plus 2 elektron. Ini biasanya bedanya adalah kalau di katoda, lihatin katoda. Nah, reaksi elektronnya di sebelah kiri, biar kalian ingat. Nanti kan dia harus dicoret tuh elektron yang ini nih. Nah, kan sebelah kiri kan kok katoda, nanti kok di anoda biasanya letak muatan elektronnya itu di sebelah kanan, ya, karena nanti akan ada melakukan coret-mencoret, ya, ketika digabung. Maka di sini berarti kan kok Cl- ini kan kalau misalnya ditemukan soalnya NaCl, ini kan harus menghasilkan Cl2, harus Cl2 ya, karena Cl itu enggak sendiri, Cl itu diatomik. Ingat, gas diatomik tuh banyak, coba nanti lihat di sistem periodik unsur, ya, gas atomik itu banyak, Cl2 lah termasuk ya, diatomik. Makanya maka di situ kan sebenarnya awalnya adalah Cl-. Aku pakai ini nggak bisa, harus pakai ini. Jadi ibu harus pakai ini karena agak delay, agak telat pennya. Jadi kalau misalnya Cl- tuh awalnya, nah dia kan harus menjadi Cl2, oke, karena dia diatomik tadi. Maka di sini karena ini 2, maka di sini ditambah 2, oke. Karena ini negatif 2, biar ini kan masih 0, biar sama, maka ini harus 2 elektron, oke. Karena nilainya jadi negatif 2. Maka rata-rata kalau di anion elektronnya di setelah panah, sedangkan di katoda tadi sebelum panah elektronnya biasanya. Nanti akan melakukan pencoretan silang untuk menggabungkan reaksi selnya. Nah, ini baru kita coba, itu kan udah sendiri-sendiri ya. Bagaimana kalau biasanya di soal adalah yang sudah tergabung. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal yang sering adalah misalnya seperti ini. Ini yang paling sering menggunakan NaCl. Paling sering, banyak soal ini. Misalnya contohnya, tuliskan reaksi elektrolisis larutan NaCl dengan elektrode PT. Apa yang perlu diperhatikan pertama kali? Pertama kali kalian perhatikan adalah ini larutan apa lelehan? Larutan loh. Berarti dia bereaksi dengan air. Ingat, nanti di katoda ada aturannya yang dengan air. Terus, lihat nih elektrodenya. Yang elektrode inert atau bukan? Ternyata dia pakai PT. PT itu inert. Kalau inert berarti PT ini tidak bereaksi. Di dalam reaksi, yang bereaksi adalah zat ini. Oke, berarti udah elektrodenya inert, larutan lagi. Berarti nanti dia akan bereaksi beda di katoda. Katoda ini kenapa ditulis negatif? Karena tadi kan kalau dia membedakan dengan sel volta. Katoda itu akan menuju kutub negatif, nanti anoda menuju kutub positif, maka ini lebih baik ditulis. Nah, ini berarti kan Na dulu nih katodanya, berarti dia pakai reaksi yang tadi, pakai aturan yang ini sama ya, ingat ya, 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- menjadi H2, maka dia pakai aturan yang ini. Kembali lagi lihat sebelumnya, aturan di reaksi sel elektrolisis katoda, maka dia akan pakai yang ini. Untuk di katoda dia akan pakai yang ini. Oke, masukkan aja di soalnya. Maka harus kalian ingat, maka kalau di katoda berarti dia pakai H2O, nanti dia akan menjadi basa, ya, karena dia bereaksinya kalau di katoda dia nanti hasilnya di basa itu H-, dan jadikan H2. Anoda nanti ini berarti anodanya adalah karena dia pakai yang inert, tidak bereaksi, maka langsung gunakan Cl-nya, Cl itu sendiri. Berarti 2 Cl- yang tadi menjadi Cl2 plus 2 elektron. Maka yang digunakan adalah ini, aturan yang ketiga. Jika anion bukan 1 dan 2, maka anionnya zat itu sendiri. Berarti 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Berarti kalian harus mengingat aturan reaksi sel katoda dan reaksi sel anoda, baru kalian bisa mengerjakannya. Oke. Kemudian kalian garis nih. Kemudian ini tambah, artinya di sini mau tulis tambah tidak bisa. Tulis tambah ya di sini ya. Karena diturunkan reaksi sel berarti turunkan semuanya.
2H2O, turunkan 2 Cl-. Nah, ini berarti pembahasan ini kan bisa dicoret nih, 2 elektron. Coret-coret aja. Kalau misalnya beda elektronnya, kalian samakan dulu. Sama seperti menyetarakan reaksi reduksi oksidasi. Kalau beda elektronnya, kalian samakan dulu, kalian jumlahkan sama dulu. Nah, ingat ya, Ibu tidak akan ngulang reaksi sel. Lihat lagi, buka video penyetaraan reaksi sel. Kalau beda elektronnya, kalian samakan dulu. Kalau udah sama, ini kan udah sama nih. Nah, berarti tinggal coret aja. Ya, tinggal coret aja nih misalnya. Ibu itu kan ya. Jelaskan coret-coretnya. Screen catch. Oke. Oke. Jadi, ini kan tinggal, ini kan tambah maksudnya ya. Oh my god. Tak bisa gitu. Ini tambahkan maksudnya di sini Ibu tulis. Ini kan 2 elektron sama, nanti dicoret. Ini turunkan di ke bawah 2H2O, 2 Cl- sebelum panah. Setelah panah berarti 2O. H- tambah H2 dengan Cl2. Udah, ini hasilnya reaksi selnya, oke? Ya, jadi yang tidak boleh salah adalah kalian ketika mencari katoda anodanya dulu. Perhatikan nih, yang perhatikan adalah ini yang perlu diperhatikan dan ini yang perlu diperhatikan. Baru kalian bisa menjawab ini sesuai dengan aturan reaksi sel di katoda dan anoda. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kalian coba dulu latihan soal yang Ibu berikan. 2 soal itu sudah mewakili pembelajaran di contoh soal kali ini, karena Ibu pengen tahu bagaimana kalian mengerjakan bagian larutan dan lelehan. Itu soalnya tujuannya untuk agar kalian lebih memahami pembelajaran kita kali ini. Tetap Ibu nilai ya. Ibu akhiri, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus untuk belajar kimia. Terima kasih.